8 pekerja Palapa Ring Timur Telematika dibunuh. Kelompok kriminal bersenjata Dan terlibat kontak tembak dengan 6 personel TNI AD. Kasus kekerasan di Papua terus berulang. Baru-baru ini 4 orang dimutilasi di distrik Iwaka, Kabupaten Mimika pada 22 Agustus 2022. Yang menyedihkan, kekerasan ini diinisiasi oleh 8 anggota TNI Angkatan Darat dan 4 warga sipil. Serangan juga terjadi pada Senin 12 September 2022. Saat itu kelompok kriminal bersenjata menyerang puluhan pekerja jalan Trans Papua di Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua. Beberapa bulan sebelumnya, tepatnya pada 18 Juli 2022, satu lagi kekerasan juga terjadi di Papua. Saat itu kelompok kriminal bersenjata membunuh 11 warga sipil di Kampung Nogolait, distrik Kenyam, Duga. Dengan rentetan kasus ini, Kompas mencatat sedikitnya ada 45 kasus kekerasan yang pecah di Papua dalam 7 bulan pertama tahun 2022. Pertanyaannya kenapa ya? Kasus kekerasan di Papua ini terus berulang dan seakan tidak ada ujungnya. Apa sebenarnya akar masalah yang memicu kekerasan terus-menerus di Papua? Kita akan bahas lengkapnya dalam lensa berita kali ini. Kekerasan di Papua ini tidak hanya terjadi beberapa waktu terakhir saja. Jika kita lihat arsip Kompas misalnya, kasus kekerasan bahkan telah terjadi saat wilayah itu masih menyandang nama Irian Jaya. Artinya, sebelum 1 Januari 2000 saat Irian Jaya berubah menjadi Papua, sudah ada tuh catatan kekerasan yang terjadi di Papua. Salah satunya ialah penyerangan terhadap Korps Komando Angkatan Laut atau kini disebut Korps Marinir TNI Angkatan Laut di Manokwari pada 24 April 1968. 2 anggota KKO tewas dalam penyerangan itu. Seperti yang kita tahu, tahun 1963 hingga 1998, pemerintah menetapkan Papua sebagai daerah operasi militer atau DOM. Penempatan militer di Papua ini terus berlanjut di era reformasi, meskipun jumlah personel lebih kecil dibandingkan sebelumnya. Saat itu pendekatan keamanan diambil karena pemerintah percaya bahwa salah satu solusi menghentikan konflik kekerasan di Papua adalah dengan menggunakan pendekatan bersenjata atau militer. Akan tetapi bukannya menciptakan keamanan, pendekatan ini justru memperburuk situasi di Papua. Tercatat sejumlah kasus kekerasan yang masuk kategori pelanggaran HAM berat justru terjadi setelah reformasi. 3 di antaranya adalah peristiwa Wasior tahun 2001, peristiwa Wamena tahun 2003, dan peristiwa Paniai tahun 2014. Presiden Joko Widodo berjanji menyelesaikan pelanggaran HAM berat ini pada peringatan Hari HAM Sedunia tahun 2021. Namun sampai saat ini belum terrealisasi. Tidak adanya perbaikan dari penanganan kasus kekerasan di Papua ini sejalan dengan hasil riset yang dipublikasikan Gugus Tugas Papua Universitas Gadjah Mada pada April 2022. Tahun 2010 hingga Maret 2022 terdapat 348 kasus kekerasan di Papua dan Papua Barat. Korbannya mencapai 2.118 orang, dengan rincian 464 korban meninggal dan 1.654 orang luka-luka. Warga sipil jadi korban terbesar, yakni 1.433 orang. Dan dari jumlah itu, 320 diantaranya tewas. Data itu mengonfirmasi kalau kekerasan di Papua meningkat dan membawa petaka, terutama bagi warga sipil. Ribuan korban kekerasan di Papua dalam kurun 12 tahun menyisakan tanya. Benarkah pendekatan keamanan melalui TNI, Polri masih efektif untuk menyelesaikan persoalan? Aktivis hak asasi manusia dari Jaringan Damai Papua, Yan Warinusi menilai, kasus kekerasan yang membawa korban terus berulang karena tidak adanya pendekatan damai yang dilakukan oleh pemerintah. Terus-menerus Papua dipandang bahwa pendekatannya tidak perlu dengan langkah soft yang tadi saya bilang, tapi dengan langkah keamanan, pendekatan keamanan, security approach, dan dropping pasukan, alat supply yang banyak secara bergantian terus terjadi. Tapi nyata bahwa selama kurang lebih 50 tahun tadi, tidak pernah selesai. Lalu saja kita lihat ada korban. Ada korban di pihak TNI, ada korban di pihak AKP, tapi juga banyak korban juga di pihak masyarakat sipil.
Dan selalu kalau ada masyarakat sipil korban itu selalu mudah sekali dibantah dalam tanda petik dengan statement bahwa mereka ini adalah simpatisan atau mereka ini yang memberikan makan kepada separati. Jadi jelas ya, kalau pendekatan keamanan yang dilakukan oleh pemerintah itu bisa dibilang tidak tepat. Karena faktanya, sejak tahun 1960-an sampai saat ini, kasus kekerasan di Papua itu terus ada dan justru menyengsarakan rakyat. Kalau pendekatan keamanan nggak bisa menjawab persoalan ini, lalu apa yang bisa dilakukan untuk mengatasi konflik di Papua? Hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2004 hingga 2008 yang dirangkum dalam buku berjudul Papua Roadmap mencatat 4 akar masalah di Papua, yakni kegagalan pembangunan di Papua, marginalisasi dan diskriminasi terhadap orang asli Papua, kekerasan dan pelanggaran HAM, serta sejarah dan sosial politik di Papua. Kehadiran Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua sebenarnya hendak menjawab akar persoalan dalam penelitian LIPI. Salah satunya ialah persoalan kegagalan pembangunan di Papua, yakni dengan mengucurkan dana otsus dan melakukan pembangunan infrastruktur di Papua. Pada tahun 2022 misalnya, pemerintah pusat menganggarkan 8,5 triliun rupiah untuk dana otsus di Papua. Bahkan sejak awal pemerintah Presiden Jokowi pada tahun 2014 hingga kini, infrastruktur seperti jalur Trans Papua gencar dibangun, meskipun masih menyisakan pro dan kontra. Akan tetapi, masalah kekerasan di Papua dianggap tak bisa selesai begitu saja, hanya dengan mengucurkan anggaran yang besar dan membangun infrastruktur di Papua. Kalau kita lihat, padahal dari 4 akar masalah yang tadi disampaikan, itu semua imbang tuh Mas. Posisinya, tidak ada satu yang lebih penting dari yang lainnya. Kalau satu tidak diselesaikan, maka itu akan jadi momok terus-menerus, yang kemudian menimbulkan persoalan baru, persoalan lain, dan ini kemudian memperburuk 3 akar masalah lain, gitu, yang mungkin sudah seharusnya selesai. Gitu. Dalam kenyataannya selama 20 tahun berlaku, kesejahteraan yang dimaksudkan oleh negara itu tidak pernah mencapai atau dirasakan oleh orang Papua. Itu yang menyebabkan orang terus berontak. Oleh karena itu kita sarankan bahwa persoalan ini harus didudukan dan dibicarakan supaya ada penjelasan. Minimal kan ada ahli yang hadir menjelaskan. Kalau melihat paparan tadi, jalan damai di Papua itu seperti buntu ya. Benarkah begitu? Atau sebenarnya ada opsi lain? Dialog yang setara dari dua pihak misalnya? Dialog itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang ditakutkan oleh negara selama Papua. Kalau ada dialog berarti pasti Papua akan merdeka. Saya kira itu tidak. Itu pikiran yang tidak sehat. Tetapi bahwa bukti yang saya bisa kasih indikatornya itu adalah Aceh. Aceh setelah diberikan ruang, mereka bisa berdialog, terciptanya Helsinki dan orang Aceh mendapat mereka bagian dalam negara ini. Mereka bisa punya partai politik, mereka bisa terlibat dalam segala macam pemerintahan dan pembangunan. Dan hari ini kan Aceh damai. Kenapa Papua tidak bisa melakukan? Padahal kita sama-sama adalah itu. Dialog memang pernah beberapa kali dilakukan. Namun kali ini sebelum dialog komprehensif dibuka, sejumlah masalah perlu dipetakan. Termasuk siapa yang mesti diundang, seperti apa format dialognya, dan apa saja agendanya. Dengan proses yang bertingkat, bertahap, panjang tadi itu, kita harapkan itu bisa menjadi langkah gitu untuk penyelesaian konflik yang memiliki hasil yang komprehensif, tidak lagi parsial. Kemudian kedua itu punya legitimasi yang kuat karena melibatkan berbagai aktor di berbagai tingkatan, berbagai bidang. Dan harapannya itu nanti bisa menciptakan hasil yang mengikat komitmen semua aktor. Jadi legitimasinya kuat. Kalau saya mengutip kata-kata peneliti senior LIPI Muridan Satrio yang merupakan penulis buku Papua Roadmap, dialog itu tidak akan membunuh. Bisa jadi, dialog adalah salah satu cara yang patut dicoba untuk mewujudkan perdamaian abadi di Papua, sekaligus menghentikan korban berjatuhan, baik dari sisi warga
maupun aparat keamanan. Demikian pembahasan kita kali ini di Lensa Berita. Sampai ketemu lagi di konten-konten menarik lainnya hanya di Harian Kompas.